Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Sekarang kita masuk bab baru, Kitabul Asyribah. Ini tentang minuman. Setelah kemarin kita bahas tentang sembelihan atau hewan buruan, nanti sesudah tema tentang minuman sambung ke tema tentang makanan, Kitabul At'imah. Yang dibahas di hadis-hadis bab minuman dan makanan ini mulai dari minuman-minuman yang haram, yang zaman itu di Arab sudah cukup maju ya. Minuman yang haram itu menurang non wae da teu apal nama AO merenya bir ya, vodka ya, arak ya, itu macam-macam juga kan di kita. Terus naon di Bali teh ya, eta walah di Manado ada khusus. Nah di Arab juga sama, ada macam-macam jenis minuman arak. Kemudian nanti membahas tentang adab minum. Dalam bab makanan juga sama, mulai dari membahas makanan-makanan yang haram, lalu nanti dilanjut ke adab makan. Yang pertama di sini membahas tentang keharaman khamr. Tapi hadis yang panjang yang akan kita baca ini peristiwa sebelum khamr diharamkan. Mengawali pembahasannya, Imam Muslim menulis hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap minuman yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr hukumnya haram ya. Jadi minuman, mau itu bir, mau itu arak, mau itu minuman-minuman lainnya, apapun namanya, vodkanya dan lain-lain, itu kalau memabukkan statusnya sebagai khamr. Dan nanti dijelaskan di hadis berikutnya, memabukkan itu dalam kadar banyaknya. Meski dalam kadar sedikit, misalkan miras yang ada di kita, Aisyah Utikmat tengah mabokkeun, tetap saja kalau dalam kadar banyaknya memabukkan itu termasuk khamr. Jadi khamr itu bukan satu nama jenis minuman, tapi sifat dari minuman yang memabukkan. Dan setiap khamr statusnya pasti haram. Banyak ulama hari ini menjelaskan khamr itu bukan alkohol. Alkohol juga bukan khamr. Alkohol itu painap Arman. Tas. Ya.
alkohol itu hanya senyawa unsur dari khamr. Karena sebagaimana nanti dijelaskan, alkohol itu ada di berbagai makanan. Di kurma mengandung alkohol, madu mengandung alkohol, peyem mengandung alkohol karena fermentasi. Bahkan peyem itu kadar alkoholnya paling tinggi, ya. Jadi bapak-bapak yang mau melangsingkan badan, membakar lemak, itu makan peyem ngan ai daharna satolomong menyangar we lintuh. Jadi doktrinnya itu jadi tidak makan nasi tapi makan peyem. Da urang mah peyem di dahar, sangu di dahar, keneh kehet. Nah, apakah kemudian peyem itu haram karena ada alkohol? Tidak, karena tidak ada riwayatnya orang makan peyem 1 kilo 2 kilo mabok, paling eueureut. Jadi tidak setiap. Kemudian bagaimana obat yang ada alkohol? Harus jelas bahwa alkohol itu bukan dari miras, bukan alkohol yang dikirim sama untuk miras, ya. Alkohol yang betul-betul dibuat oleh perusahaan medis seperti Bio Farma. Da Bio Farma mau ngirim alkohol ke pabrik miras, ya. Kalau itu tidak jelas, apalagi ada unsur etanol, ya. Etanol kan alkohol salah satu jenis alkohol, etanol, metanol, karena itulah. Maka itu minimalnya subhat itu harus dijauhi. Maka dari itu MUI tidak mengeluarkan sertifikat halal untuk obat-obat batuk yang mengandung alkohol, ya. Yang saya tahu yang MUI hanya melakukan sertifikat halal 2, OB herbal jeung Nelco spesial. Sisanya masih haram, ya. Tidak dikeluarkan sertifikat halalnya. Oleh karena itu hati-hati kalau kita batuk meuli OBH fix teh, OBH kombi teh, OBH Nusantara teh, harara munggul nu kitu teh, ya. Karena ada unsur alkohol yang alkoholnya itu subhat, ya. Dan kemungkinan besar alkohol yang sama untuk minuman keras. Obat batuk mah balik dewe ka kolot baheulanya jeruk nipis jeung kecap, ya, nama jeung madu, atawa kudu awe di ruqyah juga Nabi cager insyaallah, ya. Hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kanat li syarif, aku punya syarif. Syarif itu arti asalnya yang tinggi. Kalau syarif yang mulia, ya. Kalau saya syarif, kalau ini syarif. Syarif yang tinggi itu maksudnya adalah unta nu jangkung nu kolot, itu dipanggilnya di Arab syarif. Min nasibi, yang merupakan bagianku, minal maghnam, dari ghanimah, yauma badrin, pada perang Badar. Al-Quran itu kan banyak memotivasi kaum muslimin, termasuk hadis, berperang untuk mendapatkan ghanimah, ya. Jadi salah satu yang menjadi penyemangat para sahabat senang perang itu karena faktor ghanimah. Meski bukan berarti itu niat satu-satunya. Kalau niat satu-satunya berarti jihadnya bukan fisabilillah, tapi jihadnya duniawi dan tidak akan dicatat berpahala. Banyak ayat Al-Qur'annya di surat Al-Fat misalkan, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuduna fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Jadi artinya Allah memang menyemangati para sahabat, sok dengan perang itu di dunia dapat keuntungan, yaitu ghanimah yang banyak, ya. Wa ukhra tuhibbuna nasrum minallah
wa fathum qarib. Jadi selain surga ada yang lain yang kalian cintai. Apa? Kemenangan yang nyata, ya, pertolongan dari Allah. Maksudnya kalau menang ya kaya. Mujahid itu kaya. Zubair bin Awam itu punya 5 rumah, punya 1 gunung, itu semuanya hasil perang, ya, ghanimah. Karena pada zaman Nabi yang namanya mujahid itu berhak mendapatkan hak ghanimah, hak rampasan perang. Jadi kalau dia menaklukkan satu daerah, misalkan Manado, ya, direbut, ya, pasukan kaum muslim, itu tanah Manado itu milik pasukan perang. 20%-nya saja yang disetorkan ke negara, 80%-nya itu milik mujahidin. Makanya Ararato dibawa perang deh, ya, salah satunya saja, bukan satu-satunya niat. Kalau satu-satunya niat dosa, ya. Ada yang banyak tanahnya, rumahnya kayak Zubair bin Awam kan, di Mesir punya, di Irak punya, itu dari ghanimah. Termasuk Rasul itu punya tanah banyak di Khaybar, ya, dan dari sana beliau bisa memberikan resiko ke semua istrinya. Sekali ngasih resiko panen itu 1 tahun. Mun sabulan 10 juta berarti 120 juta kali 8, miliaran Rasul sekali mere resiko, ya. Mantes dek ngawayu oge nya, ya, ieu mah aya ngawayu tapi kurang harta, ya, Nabi itu layak. Nah, termasuk kendaraannya, hartanya. Kalau orang kafir itu punya rumah, berarti rumahnya milik nanti tentara. Orang kafirnya jadi budak, kalau tidak dia kabur, ya, kalau tidak dibunuh, kalau tidak ditawan, gitu. Jadi itu yang dimaksud ghanimah. Dan ini jauh berbeda dengan di kita. Tentara nasalangsara jenderalna bala leunghar, bisa meuli partai di urang mah jenderal teh gitu, saking kulubana duit gitu. Itu jumlah kalau dalam Islam yang setor ke jenderalnya itu 20% saja, 80%-nya itu milik pasukan. Nah, termasuk Ali dapat onta yang tua. Onta teh kan mun hargana ayeuna 30-40 juta, ya, seger kan menang onta hiji. Apalagi kalau diukurkan dengan kendaraan standar onta meureun enak Avanza lahnya, Avanza nu 100 juta. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus yauma idzin. Selain itu Rasul memberikan lagi aku 1 unta lagi sebagai bagian dari 1/5 yang tadi 20%. Kan gini, kalau Ali dapat ghanimah 80%-nya Ali ambil bawa ke rumah, 20%-nya disetorkan ke Rasul, ke negara. Nah, yang 20% itu untuk siapa? Untuk Rasul pribadi, untuk keluarganya, ulil qurba, wal yatama, wal masakin, wab nisabil, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Anak yatim juga berhak mendapat dari ghanimah. Nah, Ali kan keluarga Nabi, ya, keluarga Nabi itu kan nggak boleh dapat zakat, nggak boleh nerima zakat. Jadi lamun Habib narima amplop, tanya heula, iya amplop tina zakat lain. Oh, dari zakat nggak boleh, fisabilillah, ya. Habib kan keturunan Nabi, keluarga Nabi. Nah, Habib itu dapat haknya dari ghanimah yang 20% tadi yang dikumpulkan. Ali kan keluarga Nabi, nya alo, nya menantu. Tapi dalam kasus ini belum jadi menantu, masih alo. Maka Ali dapat lagi unta, jadi punya 2. Falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku ingin menikah dengan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'atu rajulan sawaghan min bani Qainuqa yartahilu ma'i,
Aku bikin perjanjian dengan tukang perhiasan, tukang kamasan Sawah dari Bani Qainuqa, orang Yahudi. Dia akan pergi bersamaku. Fanati biidkhir, yang nanti kami akan membawa mencat idkhir, kayu idkhir. Aradtu an abi'ahu minas sawaghin, yang aku akan jual kepada tukang kamasan itu. Fasta'in nabi fi walimati ursi, yang aku akan pakai nanti perhiasannya buat walimah urusku. Nah, di sini terlihat berarti yang pertama boleh berinteraksi, bertransaksi ekonomi dengan orang Yahudi. Boleh beli atau jual kepada orang Yahudi. Yang kedua, di sini terlihat kedewasaan Ali bin Abi Thalib yang dia ingin walimah. Walimah itu jamuan makan. Jadi walimahnya Ali sendiri yang bayar, yang kasih modal ke Nabi. Jadi boleh ya keluarga laki-laki itu menanggung walimah. Tidak wajib keluarga perempuan, tidak boleh keluarga laki-laki, enggak begitu. Boleh, silakan. Bahkan ini profil menantu ideal ya. Jadi walimahna bisa ku abdi. Yaitu dengan cara unta yang tadi dijadikan modal angkut kayu ya, nanti dijual untuk dibelikan perhiasan. Perhiasan itu nanti digunakan untuk walimah ya, bukan untuk mas kawinnya. Mas kawinnya tentu termasuk, tapi walimah, kalau walimah berarti jamuan makannya, hajatnya. Mun urang mah ieu teh naon atah halilintar meureunlahnya ditanggung. Fa baina ana ajma'u li syarifayya mata'an minal aqtab wal ghurair wal hibal. Ketika aku mengumpulkan untuk dua untaku barang-barang pelana, ghurair itu kantong, hibal tali, wa syarifaya munakhotani ila janbi hujrati rajulin minal ansor, dan saat itu kedua untaku aku parkirkan di dekat kamar seorang lelaki orang Ansor. Jadi mau dipasang pelana, bawa kantong, kan mau dipakai usaha, mau pakai tali gitu ya. Untana kan tadi unta ternak yang mau pakai di usaha. Diparkirkan. Wa raja'tu hina jama'tu ma jama'tu, tapi ketika aku pulang dengan apa yang telah aku kumpulkan ya buat unta tadi, fa idza syarifaya qad jtubat asnimatuhuma, ternyata kedua untaku itu sudah ada yang memotong punuknya. Mun urang mah sapi bodasnya kan punukna teh daging unggul, anu motong. Wa bukirat khawasiruma, bahkan ada yang membelah perut kedua unta itu. Wa ukhidha min akbadima, dan diambil jantung ya, hati dari kedua unta tersebut ya. Jadi betapa kecewanya Ali, ini unta yang mau dia jadikan usaha buat nikah, modal nikah, ternyata ada yang menzolimi, sekarat untanya, dipotong punuknya, kemudian dibelah perutnya, diambil jantungnya, sekarat. Falam amlik ainayya hina ra'aitu dzalikal manzar, aku tidak kuasa menahan kedua mataku menangis. Bayangkeun atunya ya bujangan nu ade kawin, tuluy leungit modal kawinna pasti ceurik.
hina ra'aitu dzalikal manzar, ketika aku melihat pemandangan minhuma dari kedua unta itu. Qultu aku lalu bertanya, man fa'ala hadza, siapa yang berani melakukan ini? Cenah gitunya, kurang ajar. Lalu orang-orang di sekitar menjawab, fa'alahu Hamzah bin Abdul Muttalib, itu cenah yang melakukannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Mangna ya, Mang Ali juga Mang Nabi ya. Wa huwa fi hadzal bait, tuh cenah sedang ada di rumah ini, fi syarbin minal ansor, sedang mabuk bersama orang-orang Ansor ya. Jadi Hamzah yang terkenal pemberani dalam perang Badar lalu nanti wafat di perang Uhud, itu ternyata tukang mabok ya, mujahidnya. Ghannatuhu qaina, ghannate ginate nyanyi ya, dia dihibur qaina oleh seorang biduan wanita, wa ashabahu, juga teman-temannya yang sama mabuk dihibur oleh perempuan itu. Faqalat fi ghinaiha, perempuan itu bernyanyi dalam nyanyiannya, ala ya Hamzah lisyurufin niwa, lihatlah Hamzah, itu ada syuruf. Syuruf itu unta yang jangkung, yang tinggi, an-niwa yang gemuk, yang sehat ya. Wah cenah itu ya unta alus jangkung jabalintuh ya. Faqama Hamzah bisaif, lalu Hamzah berdiri sambil menghunus pedangnya. Fajatabba asnimatauma wa baqara khawasurauma wa akhadha min akbadihima, lalu memotong punuk untanya, kemudian membelah perut unta itu dan mengambil jantungnya ya, nu mabok ya linglung. Faqala Ali radhiyallahu an, Ali berkata, fantolaktu hatta adkhula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ali tidak langsung menghadapinya? Ada bingung jelema nu mabok atuh. Siga nu gelo sok deui kumakeun ya. Yang kedua Hamzah lagi. Hamzah kan pamannya. Aduh kudu kumaha. Dan Ali datang ke Rasul tentu statusnya bukan sebagai calon mertua laporan, tapi sebagai Rasulnya, meminta fatwa ini harus bagaimana hukumnya. Wa indahu Zaid bin Harithah, saat itu sedang ada Zaid bin Harithah. Qala fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi alladhi laqit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga Ali laporan langsung mengenali dari wajahku. Wajahnya wajah murung, wajah sedih, wajah sudah menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malak. Belum juga lapor, Rasul tanya, ada apa dengan kamu? Qultu ya Rasulullah, wallahi ma ra'aitu kal yaumi qad ada Hamzah ala naqataya fajatabas nimatauma wa baqara khawasirauma wa wadha fi baitin ma'hu syarbun. Wah, aku belum mengalami seperti hari ini. Hamzah menyerang untaku, ceritakan yang tadi, dan dia sedang mabuk tuh di rumah itu cenah gitu. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biridaihi fartadahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta sorbannya lalu dipakai ya. Makanya di Kiai Nahdiyin itu sorban itu bagian dari pakaian adab ulama ya. Jadi abdi tidak beradab. Kenapa? Karena memang Rasul selalu pakai sorban. Aya sorban manya loba nu mere ngan teu bisa makena we, murag gede. Ini menunjukkan Rasul selalu memakai sorban. Dan kalau ada seseorang yang selalu memakai sorban karena mengikuti hadis ini, silakan, bagus ya. Tapi tidak menjadi sunnah muakkadah, karena Rasul tidak memerintahkan
tidak pernah melarang atau menghina yang tidak memakai. Tapi kalau topi, kopiah itu Rasulullah menganjurkan, ya, terutama bagi para pelajar Quran, para penghafal Quran. Makanya di Pesantren 27 diwajibkan, ya, pakai kopiah laki-laki. Dulu ulama hadis kalau ada santri yang tidak pakai kopiah atau sorban di kepala, itu nggak boleh masuk, nggak boleh belajar hadis. Dan ulama hadisnya itu dikategorikan ulama majhul, ya, majhul teh dhaif, ya, ustad tara make kopiah. Ustad Epi itu ustad dhaif, ya, kalau dulu zaman hadis tara make kopiah, pakai kupluk. Pancana make topi, gen topina modern, ya kan ada standarnya, ya. Qala tsumman talaqa yamshi, kemudian dia pergi berjalan, wa taba'tu ana wa Zaid bin Haritsah, aku dan Zaid bin Haritsah mengikuti Nabi, hatta ja'al babal ladzi fi Hamzah, sampai datang ke pintu rumah yang di sana ada Hamzah. Fasta'dzana, Rasul salam minta izin masuk, fa'adzinu lau, lalu diizinkan. Faidahum syarbun, ternyata semua yang ada di rumah itu sedang mabuk semua. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzah fima fa'ala, dan mulailah Rasulullah memarahi Hamzah atas apa yang sudah dia lakukan. Wa idza Hamzah muhammaratun ainah, dan Hamzah saat itu merah kedua matanya. Fanadhara Hamzah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah melihat Rasul. Tsumma sa'ada an-nadhar, sa'ada itu memfokuskan, kieunya melotot maneh, lihat ke atas. Ila rukbataihi, ke lututnya, ila surratihi, ke pinggangnya, ila wajhi, sampai ke wajahnya. Jadi kan keur mabok bentah, lihat lututnya, lihat pinggangnya, sampai lihat wajahnya, saha cenah ieu. Faqala Hamzah, kata Hamzah, wal antum illa abirun li abi, oh kamu semua cenah hamba sahaya bapakku, ya, cenah gitu, dasar keur mabok. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu thamil, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam paham bahwa dia sedang mabuk. Ya udah, nggak bisa diajak ngobrol kalau mabuk mah. Karena orang yang mabuk itu ibarat orang gila, ya, orang yang hilang akal itu tidak ada beban, tidak ada taklif, tidak ada kewajiban, ya. Nanti kalau sudah sadar baru ada kewajiban lagi. Tidak terkena hukuman atas apa yang dia perbuat kecuali mabuknya itu. Fanaqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi al-qahqara, Rasul pun kemudian berjalan mundur, wa kharaja, lalu keluar, wa kharajna ma'ahu, dan kami pun keluar bersamanya. Kalau ada pertanyaan, kenapa ini sahabat mabok? Karena memang saat itu belum diharamkan mabok. Dan khamr itu diharamkan sampai 3 ayat. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah itu belum mabok, sudah kita bahas dulu di ayat pembahasan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, hanya menjelaskan banyak madorotnya. Lalu nanti yang kedua surat An-Nisa hanya melarang mabok sebelum sholat, jadi harus jauh dari waktu sholat. Yang diprediksi hilang maboknya ketika datang waktu sholat, ya. Kalau misalkan dia mabuknya 2 jam, berarti 2 jam sebelum sholat boleh mabok. Kalau 2 jam menjelang sholat nggak boleh, ya, masuk di 2 jam. Yang ketiga baru di surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu, jelas
harus ditinggalkan. Dan mengapa Rasul tidak menyiksa Hamzah? Karena belum ada kan hukumannya juga. Hukum khamrnya saja belum turun haram, apalagi hukumannya. Nanti sesudah turun khamr haram dan ditetapkanlah hukumannya, yaitu dicambuk, dipukul 80 kali. Ya, tapi tidak sampai mati. Disiksa 80 kali, dipukul, dan di depan umum lagi, seperti di Aceh hari ini yang menahan kapangin mabok itu dipukul 80 kali di alun-alun. Yang ketiga, kenapa Nabi tidak menuntut ganti rugi dari Hamzah? Jawabannya kata para ulama, nyapan can nyambung diajak ngobrol oge. Ya, makar mabok tidak mengenal Nabi. Mustahil Hamzah kalau tahu Nabi tidak mendengarkan perkataan Nabi. Kenapa? Hamzah itu sejak Nabi di Makkah itu pembelanya kayak umat. Hamzah itu kan pendekar. Jadi Hamzah selalu melawan orang-orang yang mengganggu Nabi. Jadi kecintaannya ke Nabi tinggi. Buktinya perang Badar, ikut perang Badar. Ya. Kadang-kadang lagi keur mabok atuh. Mal bisa diajak ngobrol. Tapi kemudian dijelaskan dalam riwayat lain, nanti Hamzah sesudah siuman dan menyadari perbuatannya, dia mengganti 2 unta Ali ini, sehingga Ali kemudian jadi nikah. Ya, dan ini jadi dalil Ali menikah ke Fatimah itu sesudah perang Badar tahun kedua Hijriah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.